Silakan Ustaz, mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Sayyidul Ayyam di hari yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat di majelis yang mulia, di pertemuan para guru dan majelis ilmu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita dan ilmu yang akan menjadi motivasi kita untuk terus menyemangati tugas-tugas yang kita jalankan sebagai agen perubahan di dalam rangka mencetak generasi kita, anak-anak kita, anak didik kita untuk menjadi qurratu a'yun, ya, anak-anak yang kelak akan menjadi manusia yang membanggakan bagi orang tuanya, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikut. Bapak dan Ibu guru yang terhimpun di Yayasan Rodatul Jannah, Sekolah Islam Terpadu Ciawi, ya. Saya ucapkan selamat ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena beberapa hari kemarin ya kita memperingati Hari Guru, ya, Hari Ustadz. Tentu ini bagian dari apresiasi negara ya terhadap tugas kita sebagai guru, profesi kita sebagai guru. Ya. Tentu sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi semacam penambah semangat ya ketika kita sebagai guru, sebagai ustadz ustazah ya, diperingati secara nasional ada Hari Guru. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sama memiliki pekerjaan ataupun profesi yang sama dengan saya. Kita sama-sama sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustadz, sebagai mudarris. Dan kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan para ulama, khususnya kepada Imam Al-Ghazali ya sebagai tokoh ulama yang cukup terkenal ya di kalangan kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita mempelajari di literatur tentang tarbiyatul Islam ya, tentang pendidikan Islam, maka kita akan menemukan sebuah pernyataan yang sangat menggembirakan. Dan ini kabar gembira bagi kita ya, sebagai guru, sebagai ustadz ustazah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa menjadi guru itu adalah kita melaksanakan sebuah pekerjaan yang terbaik. Jadi good job ya. Jadi pekerjaan yang sangat baik, pekerjaan terbaik bahkan. Kenapa demikian? Karena menjadi guru adalah kita sedang menebarkan ilmu, menebarkan kebaikan. Dan kita tahu bahwa ilmu adalah salah satu faktor yang akan mendudukkan manusia punya kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang mahal, barang mulia ya, yang kita berikan kepada peserta didik, anak-anak didik kita, ya, dan agar mereka menjadi orang yang berilmu. Karena sekali lagi, dengan ilmu yang kita berikan, dengan pengetahuan yang kita salurkan, ya, yang kita tularkan kepada peserta didik, anak-anak didik kita sedang menularkan, menyebarkan, ya, salah satu hal yang akan membuat mereka menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, bagi seorang ustadz, bagi seorang guru, ya. Maka ayat ini menjadi satu dasar landasan bagi kita. Betapa Allah mengatakan salah satu hal yang membuat manusia dimuliakan oleh Allah, diangkat, ditinggikan derajatnya adalah karena sebab ilmunya. Nah, kita sedang memberikan itu pada anak didik kita agar mereka menjadi manusia berilmu, ya. Menjadi manusia yang punya pengetahuan, sehingga kemudian mereka akan menjadi manusia yang punya kedudukan dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang merasa menyesal ya menjadi guru. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali tadi, ini adalah pekerjaan yang terbaik. Bukan hanya dari pekerjaan ini kita bisa mendapatkan kafalah di akhir bulan ataupun di awal bulan, dari pihak yayasan kita bisa mendapatkan materi ya berupa honor ataupun gaji ya kafalah,
Tapi lebih daripada itu adalah ya kita sedang menularkan sebuah hal yang akan membuat anak-anak kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menebarkan kemuliaan. Kita sedang menebarkan sebuah hal yang akan membuat ya mereka menjadi anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tentu pekerjaan yang kita jalankan sebagai guru ya, kita harus berorientasi bahwa kita ingin pekerjaan ini mendatangkan sebuah nilai yang disebut dengan berkah. Ziyadatul khair kata Imam Al-Ghazali, itu bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi bukan hanya kemudian kita bisa mendapatkan tadi kafalah misalnya, tapi apa yang kita jalankan ini merupakan sesuatu yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pekerjaan yang berkah. Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa keterangan misalnya, tadi disebutkan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Kemudian kalau kita juga baca dalam keterangan Imam Nawawi misalnya, berkah itu adalah bertambah hati, tumbuh, berkembang. Sehingga ilmu yang kita ajarkan, pengetahuan yang kita berikan, itu menjadi sesuatu yang berkembang, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang akan bertambah. Gitu. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang paham. Ya. Sehingga tidak hanya pada diri kita ilmu itu dimiliki, tapi kemudian juga pengetahuan dan ilmu yang kita miliki juga bisa diketahui atau didapatkan ya, oleh anak didik kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada keterangan, sesungguhnya sebuah pekerjaan yang disebut barokah itu indikatornya ada 3. Satu, sesuatu itu dikerjakan ya untuk kebaikan atau ibadah. Yang kedua adalah sesuatu itu dikerjakan ya bisa bersifat meluas manfaatnya ya. Jadi bukan hanya diri kita tapi juga menebar ke yang lain, menyebar ke yang lain. Dan yang ketiga adalah dia akan mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala buat kita ya, yang akan kita petik hasil pahalanya itu kelak di akhirat nanti. Inilah yang disebut dengan berkah. Dilakukan untuk kebaikan atau untuk ibadah. Yang kedua adalah memiliki nilai manfaat yang banyak, yang luas ya di dunia dan kemudian akan mendatangkan pahala buat kita. Oleh karena itu, ketika kita mengajar sebagai guru, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita agar berkah, maka pertama adalah ya kita harus ya, dalam rangka kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rangka kita mengabdi kepada Allah dan disinilah sesungguhnya memang tugas kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya kita wujudkan dengan tugas kita sebagai guru untuk mengajarkan pengetahuan, menebarkan pengetahuan ya kepada anak didik kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ya melainkan untuk beribadah kepada. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu kan tidak terbatas pada sholat, baca Quran atau zikir atau puasa atau haji saja. Tapi seluruh aktivitas yang kita kerjakan dalam rangka mengabdi kepada Allah dan Allah suka dengan yang kita kerjakan, ya sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya, yang disenangi oleh Allah, maka itu adalah bernilai ibadah. Ya tentu mengajarkan ilmu bukan hanya sesuatu yang disenangi oleh Allah, tapi memang diperintahkan, ya agar kita mengajarkan pengetahuan, ya menebarkan ilmu. Jadi itu yang pertama dalam rangka kita niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, ya pekerjaan yang kita jalankan sebagai guru supaya berkah adalah ya kita sebarkan ilmu itu. Ya, bahkan sebanyak-banyaknya ilmu yang kita miliki untuk kita berikan kepada anak didik kita. Ya. Jangan tanggung-tanggung, berikan betul lah. Ya. Tentu di sini dengan kita meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru. Dengan tingkatan anak-anak kita yang kita didik tingkat SD, tingkat SMP dan SMA. Berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan daya serap mereka dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Pendekatan-pendekatan yang tentu bisa dilakukan sesuai dengan karakter anak kan begitu. Jadi kita optimalkan agar memberikan manfaat yang lebih banyak ilmu yang kita miliki. Dan ketika kita memberikan pengetahuan itu kan tidak akan berkurang sesungguhnya. Ya. Ilmu itulah bedanya. Ya, kalau kita memberikan pengetahuan dengan kita memberikan benda gitu. Kalau memberikan benda apa yang kita punya akan berkurang, akan diberikan kepada yang lain. Tapi kalau ilmu dia akan terus bertambah. Dia tidak akan berkurang ketika kita berikan kepada yang lain. Dan ketiga adalah ya kita akan mendapatkan pahala. Ya, mengajarkan ilmu agar mendatangkan nilai pahala. Ya, buat kita kelak yang akan kita petik nanti di akhirat nanti. Ya, mandala ala khairin falahu.
misla ajri fa'ilihi. Ya. Maka barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ya, suatu pengajaran gitu, hal yang baik, pendidikan kepada sebagaimana yang kita harapkan, ya, maka kemudian kita akan mendapatkan pahala, akan terus mengalir kepada diri kita, dan kita akan mendapatkan kenikmatan kelak di yaumul qiyamah. Ya. Dan bahkan ini bagian daripada sedekah jariah kita. Ya. Ketika kita punya anak-anak yang soleh, ya, kemudian kita berikan mereka dengan ilmu, ya, sedekah jariah kita dengan ilmu. Ya. Dan bahkan kita akan menjadi orang tua yang selalu didoakan oleh anak-anak didik kita ketika kita telah menjadikan mereka anak-anak yang baik. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukurlah kita menjadi seorang guru, ya, dan kita syukuri, ya, profesi ini dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya agar menjadi sebuah profesi yang bisa mendatangkan keberkahan, ya, niat untuk kebaikan dalam rangka kita ibadah untuk bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, ya, dengan kita menyebarkan ilmu, ya, kita luaskan ilmu, ya, kita berikan ilmu pengetahuan kepada diri kita, dan kemudian ya kita berorientasi agar kita bisa memetik pahala, ya, daripada apa yang kita jalankan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang bagaimana sebuah pekerjaan apapun sesungguhnya, apakah mengajar, ya, apakah di rumah tangga menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, ya, ketika di kantor menjadi seorang atasan, ketika di ranah publik kita bisa menjadi pemimpin misalnya, ya, maka tentu itu semua harus kita orientasikan untuk menjadi satu pekerjaan yang bisa menghadirkan sebuah keberkahan. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka kita akan melihat misalnya salah satu ayat yang menjadi dasar bagi kita agar segala aktivitas kita bisa menghadirkan sebuah keberkahan. Itu adalah surat Ali Imran ayat 102. Ayat Al-Quran yang selalu dibaca oleh khatib, ya, dalam khutbah Jumat. Ya. Barusan pun misalnya saya sebagai khatib tadi di masjid, ya, masyarakat Islam membaca ayat itu. Di mana ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa aktivitas apapun yang kita kerjakan, khususnya kita sebagai seorang guru yang menjalankan tugas mendidik dan mengajar dan mendidik, ya, maka 3 landasan pokoknya yang harus kita jadikan dasar dalam tugas kita mengajar, dalam tugas kita mendidik. Landasan itu adalah karena iman. Yang kedua adalah landasan adalah karena ketakwaan. Dan ketiga adalah landasan kita menjalankan ketentuan agama. Ya. Untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai guru, ya, mengajar, mendidik, ya, maka iman itu pondasinya. Kedua adalah takwa. Ketiga adalah kesungguhan kita dalam menjalankan syariat Islam, ketentuan-ketentuan Islam kita pakai, ketentuan-ketentuan Islam kita ya jalankan di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita di sekolah, ya, sebagai guru, ketika kita di keluarga, ya, ketika kita di masyarakat, di mana saja ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan dalam Islam ini kita jalankan, maka akan lahirlah keberkahan dalam hidup kita. Iman, takwa, ya, dan kemudian kesungguhan kita dalam menjalankan Islam. Dari 3 poin ini, Bapak Ibu sekalian, saya coba ingin jabarkan gitu. Konkretnya seperti apa gitu. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz di tengah-tengah anak didik kita, ya. Bagaimana kita menjalankan profesi tugas sebagai guru supaya betul-betul bisa menghadirkan keberkahan. Karena keberkahan itu kan bukan cuma nanti kita yang bisa memperolehnya, tapi juga keberkahan itu akan bisa didapatkan oleh anak didik kita, gitu. Oleh orang-orang yang di mana kita bergaul, di mana kita berada. Ya. Jadi ada aura gitu, ada apa? Ada cahaya, ada sesuatu yang muncul keluar dari kita yang bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan buat yang lain. Dalam hal ini adalah anak-anak kita. Paling tidak Bapak Ibu sekalian ada 5 hal jabaran dari 3 pondasi tadi, ya. Iman, takwa, dan Islam. Dalam merealisasi kita sebagai guru, sebagai ustadz dalam rangka menjalankan tugas, ya, sebagai guru agar melahirkan sebuah keberkahan dalam tugas yang kita jalankan. Bukan hanya setiap akhir bulan, di awal bulan kita mendapatkan kafalah dari yayasan. Ya, sekian kali, sekian minggu, sekian bulan, berapa kali kita mengajar lalu dihitung dan kita dapat sekian. Ya, bukan hanya itu, tapi ada nilai keberkahan.
Paling tidak ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya, jalankan tugas kita sebagai guru untuk mengajar mendidik, ya, dalam rangka kita niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yang harus mula-mula kita tanamkan betul dalam diri kita. Bahwa kita menjadi guru, ya, kita mengajarkan ilmu, mengajarkan pengetahuan, ya, kita mendidik akhlak, ya, mendidik ibadah, mendidik perilaku Islami kepada anak didik kita dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab innamal a'malu binniyat. Ya. Segala sesuatu itu bergantung pada wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita niatnya udah benar, ya, untuk ibadah, maka insya Allah pekerjaan kita akan punya nilai keberkahan. Ya. Namanya ibadah, pasti mendatangkan kebaikan. Menjadi nilai plus buat kita. Ya. Menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan pahala. Manfaatnya akan lebih luas. Dan kita akan petik, ya, keuntungan nanti di akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah mari jalankan tugas-tugas kita, ya, sebagai muslim. Dalam hal ini adalah menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi menjadi guru, ya, bukan hanya profesionalitas kita perkuat, gitu ya. Bagaimana strategi, metodologi, ya, dan sebagainya kita mengajar, ya, tapi juga adalah bagaimana hubungan ruhiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuatul ruhiyah kita, ya, kuat ruhiyah kita, ya. Kita juga dekatkan, kita kuatkan, kita semakin mantapkan ini agar bisa menjadi guru yang bisa menghadirkan keberkahan. Kita kuatkan ibadah kita. Kita mantapkan ibadah kita. Sholat berjamaahnya kita jaga, ya. Sholat tepat waktunya kita jaga. Bukan cuma ketika di sekolah dengan anak kita zuhur dan asar. Tepat waktu. Kemudian tahajud, sholat duha, itu kita jaga. Itu jadikan sebagai habit. Da'bus sholihin kalau kita baca dalam hadis Nabi. Jadikan itu kebiasaan. Sebagaimana dulu orang-orang soleh. Tahajud itu menjadi kebiasaan. Kemudian tilawah Quran. Sebagai guru, Ustaz di SIT itu kan dekat dengan Al-Quran. Maka jadikan tilawah Quran itu sebagai bagian, ya, dalam kehidupan aktivitas kita, ya. Kemudian kita senantiasa menjaga zikir, ya. Usahakan pagi petang kita berzikir, bukan cuma di sekolah anak-anak kita, ya, membaca zikir maksurat pagi, ya, zikir maksurat petang, tapi kita juga membiasakan, ya. Kemudian apa namanya, saum sunnah, kemudian juga bersedekah. Intinya amalan-amalan ibadah yang akan menguatkan kita, ruhiyah kita. Kenapa? Kita sebagai guru sekolah Islam kan bukan hanya mengajar, tapi juga kita mendidik. Mengajar dan mendidik akan memberikan satu dampak kekuatan yang luar biasa. Kalau, ya, batin kita mantap, gitu. Kalau roh kita juga mantap, gitu. Ya. Dan itu hanya akan bisa diperoleh ketika kita punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kekuatan. Ya, sang pemilik keberkahan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu yang kedua, ya. Perlu kita jaga betul, ya, apa namanya, semangat ibadah kita, ya. Himatul ibadah kita. Keinginan untuk selalu beribadah kita jaga, ya. Kecintaan kita untuk selalu meningkatkan kualitas rohiyah kita harus kita tumbuhkan, ya. Kemudian yang ketiga, hal yang penting, bagaimana kita merealisasikan, ya, supaya kita menjadi guru yang bisa menghadirkan sebuah keberkahan dalam tugas-tugas kita mengajar, itu adalah dengan kita menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Ya. Jadi bukan hanya kita mengajar dan mendidik, tapi belajar tapi kita menjadi sosok yang diteladani oleh anak didik kita. Kalau kita baca dalam Tarbiyatul Aulad, ya, bagaimana misalnya Muhammad Das Ulwan ketika menjelaskan, ya, bagaimana kita mendidik keluarga, mendidik anak didik kita di sekolah, ya. Maka salah satunya adalah ingin kita menjadi uswah hasanah, menjadi qudwah, ya, bagi anak-anak kita, ya, bagi peserta didik, ya, yang kita didik, kita menjadi contoh teladan, ya. Karena kekuatan di situ, ya, bahkan lebih kuat, ya, dengan kita memberikan keteladanan, ya, dibanding dengan sekedar kita menyampaikan secara verbalistik dengan ucapan kita. Nah, ini kita harus tampil, ya, di tengah-tengah lingkungan kita mengajar di hadapan anak-anak kita adalah keteladanan. Menjadi suri tauladan, menjadi contoh, ya. Dakwatul bilhal, gitu, dakwah dengan bilhal, dengan praktek langsung. Maka ini akan lebih membuat kekuatan, pengaruhnya akan lebih mantap dari sekedar kita menyampaikan secara verbal, secara lisan. Insya Allah anak-anak akan lebih pandai, ya, mereka untuk meniru, ya, dengan mereka melihat apa yang kita kerjakan, ya,
daripada apa yang mereka dengar dari kita. Karena itu kita perlu untuk menjadi teladan bagi anak didik kita. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita merasakan supaya kita menjadi guru dalam menjalankan tugas mengajar, menghadirkan sebuah keberkahan, ya, tentu adalah kita juga harus menjaga hati, menjaga pandangan kita, menjaga pergaulan kita. Apalagi yang namanya sekolah Islam terpadu, ya. Maka bagaimanapun sesama teman, ya, ibu dan bapak guru, ustadz ustazah, ya, tetap ada batas-batas syariah yang harus kita tetap jaga, ya. Jangan sampai terjadi ikhtilat, ya, percampuran yang kemudian bisa mendatangkan kemaksiatan, sehingga akan hilang dan jauh daripada keberkahan. Saya kira perlu untuk kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Ya, sebagai kawan, sebagai rekan, sebagai teman di tempat kita mengabdi, ya, tetap batas-batas syar'i itu harus dijaga oleh kita, bagaimana pergaulan antara muslim dan muslimah, ya, jangan sampai dilanggar. Untuk apa? Hadirnya keberkahan. Ya, kita jaga hati kita, ya, jaga pandangan kita, ya, jaga pikiran kita, ya, jaga pergaulan kita, ya, supaya apa? Berkah turun pada diri kita. Berkah turun pada pekerjaan kita, berkah turun pada tempat di mana kita bekerja, berkah akan lahir pada proses, ya, pengajaran dan pendidikan yang kita jalankan, karena kita menjauhkan, ya, diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira penting bagi kita untuk menjaga hati, menjaga pandangan, menjaga pergaulan, ya, walaupun sesama teman, ya, tapi bagaimana muslimah dan muslim dan muslim itu kan ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Kemudian yang berikut yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, agar juga bagaimana tugas kita mengajar, menghadirkan keberkahan, ya, kita juga semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, ya. Namanya kita guru, ustadz kan menyebarkan ilmu kepada anak didik kita, ya. Dan kita sangat senang ketika anak-anak kita mau, ya, mendengar, ya, mau menerima, ya, apa yang kita sampaikan. Tetapi juga harus kita sadari bahwa kita juga butuh asupan-asupan, ya. Butuh juga sumber-sumber pengetahuan baru, informasi-informasi baru, ya. Ya, dari orang lain. Dan karena itulah kemudian kita butuh hadir di majelis-majelis ilmu. Intinya adalah bagaimana kita berkumpul di majelis ilmu, rajin hadir di tempat-tempat untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, pengetahuan, apalagi menyangkut penguatan ruhiyah kita. Ini diperlukan sekali, ya, sehingga kita akan punya energi baru, terbaharukan, ya, semangat kita untuk menjalankan tugas-tugas kita. Jadi ada tajdid dunia, ada tajdidul